Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha usikum nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini sebagai bagian rasa syukur kita atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik sebagai umat maupun sebagai bangsa. Kemarin kita sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Sebuah momentum, sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita, baik sebagai warga negara, di mana kita kemudian bisa atau mampu atau memiliki peluang untuk memiliki tujuan dan kita bisa capai bersama. Sebagai umat, kita memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tidak terlepas dari kemerdekaan yang kita punya. Semua itu adalah berkat dari perjuangan para orang tua kita, para pejuang, para pahlawan yang berkelindan dengan anugerah yang Allah berikan. Itulah sebabnya syukur kita yang kemudian mengantarkan negara kita tidak melepaskan diri bahwa sepenuhnya kemerdekaan itu adalah hasil jerih payah kita. Itu terbukti paling tidak dalam ideologi kita bahwa ketuhanan menjadi unsur utama di dalam pijakan kita sebagai warga negara. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara ayatnya terkait dengan pertolongan Allah terhadap orang-orang atau bangsa yang tertindas. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, yaitu wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Kata Allah, dan kami menginginkan, hendak memberikan anugerah, hendak memberikan karunia 'alal ladzina istud'ifu fil ardh, terhadap orang-orang yang tertindas, terhadap orang-orang yang terjajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami akan jadikan mereka imam, pemimpin. Wa naj'alahum warithin, dan kami, kata Allah, jadikan mereka orang-orang yang tertindas, yang terjajah itu sebagai pewaris di muka bumi. Hadirin rahimakumullah, ayat ini konteksnya walaupun bicara tentang Bani Israel di Mesir, tapi makna yang sesungguhnya punya korelasi dengan kehidupan kita. Kita sebagai bangsa yang terjajah sekian lama, kemudian Allah berikan kesempatan kita sebagai bangsa yang tertindas, diangkat derajat kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Mereka itulah, kata Allah, yang akan dijadikan pemimpin, atau dalam bahasa sederhana kemudian kita menyebutnya sebagai para pahlawan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang punya keberanian untuk menegakkan, untuk memperjuangkan kebenaran. Arti yang sangat luas ini sesungguhnya menjadi amanah kita. Bicara pahlawan bukan pada sosok, karena sosok, karena personal itu adalah pribadi yang ada batas waktunya. Mereka gugur di medan perang dan sudah selesai secara jasa. Tapi yang dipentingkan adalah kepahlawanan, nilai-nilai yang mereka perjuangkan, dan itulah yang seharusnya kita wariskan. Ritual setiap tahun yang kita laksanakan peringati hari kemerdekaan bisa dilaksanakan kapan? Selama Allah memberikan kita waktu untuk melakukannya. Tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itulah yang memiliki keabadian untuk kita rawat, untuk kemudian kita perjuangkan.
Karena sesungguhnya ketika kita menyatakan merdeka, maka pertanyaannya kemudian sejauh mana kita bisa mengisi kemerdekaan itu. Jangan sampai kemerdekaan yang kita proklamirkan misalnya 78 tahun yang lalu sesungguhnya mengantarkan jiwa raga kita masih menjadi kerdil, belum berdaulat sepenuhnya, sehingga tidak jarang kita menjadi budak, menjadi orang-orang yang tertindas karena kemauan kita yang salah. Itulah sebabnya Allah mengingatkan tadi, wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin, dan kami jadikan mereka orang-orang yang tertindas itu adalah pewaris di muka bumi. Hadirin rahimakumullah, kita bicara tentang pewaris ini adalah amanah yang luar biasa. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya kita adalah para pemimpin di muka bumi. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardh, dan Allah lah yang menjadikan kamu sekalian khala'ifal ardh, pemimpin-pemimpin di bumi ini. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, kata Allah, dan di antara pemimpin-pemimpin itu Allah ada yang tinggikan derajatnya lebih tinggi. Liyabluwakum fima atakum, derajat itu Allah berikan sebagai ujian sejauh mana kemudian derajat itu betul-betul berdaulatkan, betul-betul mengantarkan kita menjadi bangsa maupun individu maupun jiwa raga kita betul-betul berdaulat, yaitu jiwa raga yang terbebas dari kemaksiatan, terbebas dari penindasan yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, inilah sebenarnya amanah yang sesungguhnya terkandung di balik kemerdekaan, di balik pahlawanan yang kita peringati sejak tahun, bahwa sesungguhnya kita masing-masing punya amanah kepahlawanan yang harus diperjuangkan, karena itu bukan pemberian manusia, tapi amanah yang Allah berikan kepada kita. Sepanjang kita diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, maka sepanjang itu pula amanah itu harus ditunaikan. Dalam 78 tahun kemerdekaan ini, sejauh mana amanah itu sudah ditunaikan? Pertanyaan ini bisa kita berikan pada pemimpin kita, tetapi yang tidak jauh pentingnya adalah sejauh mana kita menikmati, merasakan kemerdekaan itu dalam pribadi-pribadi kita. Kalau kita pilah individu kita pada raga dan jiwa, mungkin raga kita terbebas dari penjajahan, tapi sejauh mana jiwa raga kita, jiwa kita, pemikiran kita betul-betul menjadi pemikiran yang konstruktif, yang baik buat lingkungan kita, pikiran-pikiran yang bisa membangun, bukan yang destruktif atau malah merusak terhadap tatanan. Ini bagian dari bukti sejauh mana kepahlawanan kita tunjukkan dalam pemikiran kita, di jiwa kita, sejauh mana kita mampu mengarahkan badan kita diarahkan oleh jiwa kita yang bersih, jiwa yang kemudian mengantarkan lisan kita untuk selalu berkata-kata yang baik, jiwa yang mengantarkan tangan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang mengantarkan telinga kita untuk selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan, tangan yang bukan kemudian terjebak kepada meramaikan hoax, meramaikan kebohongan, apalagi meramaikan kebencian melalui media sosial kita. Jadi dalam konteks saat ini adalah sejauh mana kemerdekaan kita mengantarkan kita terbebas dari keterpurukan kita sebagaimana pada masa lalu pada media-media yang tersedia saat ini. Karena itu tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa kita betul-betul merdeka dari keterpurukan kita, keterjajahan kita, dari hal-hal yang buruk yang justru menudai terhadap kemerdekaan. Itulah yang diingatkan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi seperti seorang yang mencerai beraikan benang yang sudah kita pintal secara kuat. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang mencerai beraikan, yang mencabut kembali benang yang sudah kita pintal bersama. Karena itu, mari kita menjadi pribadi-pribadi, sosok-sosok yang memperkuat kemerdekaan melalui sikap dan perilaku kita, akhlak mulia kita, mulai dari lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga kita sebagai seorang suami, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai guru dan lainnya. Disitulah sebenarnya esensi kemerdekaan yang bisa kita tunjukkan, bukan sekedar amanah 78 tahun, tapi amanah sejak kita dilahirkan, karena fitrah kita sesungguhnya
jiwa dan raga kita, melalui sikap dan perilaku kita pada sesama yang jauh lebih baik dari sebelumnya, yang memerdekakan jiwa kita, raga kita dari hal-hal yang buruk yang merusak terhadap tatanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amantum wa amanaha wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi fi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa